Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba dan kembali lagi bersama aku Alfred, aku mentor di Teman Lomba dan juga teman karir. Dan kesempatan kali ini kita bakal bahas soal lainnya ya, soal soal best practice dari Excel untuk tes admin ataupun tes ya pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan Excel. Karena Excel ini ya istilahnya semua pekerjaan pasti membutuhkan gitu kan. Makanya di sini kita bakal bahas lagi nih soal tentang apa nih? Tentang rekrutmen gitu kan. Di sini ada data-data yang ikut seleksi gitu kan. Terus kita sebagai HR gitu kan, gimana sih cara mendatanya gitu. Karena di sini mungkin ada beberapa hal yang membutuhkan fungsi atau rumus yang bakal kita gunakan gitu sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentunya ya. Oke, di sini juga sama teman-teman seperti sebelumnya ada yang namanya petunjuk ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bingung bisa ikutin aja petunjuknya gitu ya. Pertama, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel utama yang mana banyak tabel yang kosong, artinya perlu kita isi teman-teman. Dan di sini ada tabel referensi ya seperti biasa gitu ya. Karena kita bakal banyak-banyak latihan buat istilahnya hal-hal yang sering diujikan gitu. Nah, pertama gitu kan, ketentuannya adalah ambil nama kandidat, kota, dan sumber kandidat dari tabel kandidat menggunakan VLOOKUP berdasarkan ID kandidat. Ada key value, ada referensi, terus kita lihat tabel referensinya dia vertikal gitu kan. Ini kan kode referensinya, key value-nya yang bakal kita gunain. Ini adalah nilai-nilai yang bakal kita ambil. Dia kan vertikal. Makanya kita pakai VLOOKUP gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung kapan kita gunain VLOOKUP. Oke, langsung aja gunain VLOOKUP, teman-teman. Gunakan ID kandidat sebagai lookup value. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan kembali kalau kita gunain Excel sekarang udah canggih ya. Dia udah ada istilahnya petunjuk apa aja yang perlu kita masukkan sehingga kita gak bakal istilahnya lupa, bingung. Kira-kira apa lagi yang perlu kita masukin selanjutnya gitu. Karena si Excel sendiri udah ngasih tahu kita udah ngasih lookup value. Sekarang kita harus ngasih yang namanya atau ngisiin tabel array gitu kan. Tabel array-nya yang ini, teman-teman. Masukin aja. Nah, jangan lupa kasih tanda dolar gitu biar ketika kita nanti drag and drop dia nggak gasar kanan kiri atas bawah. Nah, setelah itu kita isi call index number. Pertama kan mau cari nama kandidat. Dia ada di index number keberapa? Satu, dua, dua ya. Setelah itu isi false gitu kan. False itu ketika kita mau nyari nilai yang eksak, nilai yang itu gak mau mendekati gitu kan. Misal namanya Nabila Sare gitu kan. Itu masih bisa tuh kalau pakai true, tapi karena kita false gitu kan. Artinya harus mendekati, artinya harus eksak gitu ya. Kalau pokoknya harus persis sama gitu kan. Nah, selanjutnya kota, kota juga sama, carinya dari sini gitu kan. Maka lookup juga gitu kan, lookup value-nya di kandidat, masukin tabel array-nya teman-teman ya, masukin, kasih tanda dolar gitu kan. Aku gak bosan-bosan nekenin buat kasih tanda dolar, apalagi buat tabel array biar dia tetep kan gitu kan. Terus apa? Call index number untuk kota dia satu, dua, tiga ya teman-teman, tiga. Oke. Terus false juga teman-teman sama, tinggal drag and drop gitu kan. Nah, untuk sumber dia kan dari tabel array yang sama ya sebenarnya dengan tadi kota dan juga nama kandidat. Biar teman-teman nggak perlu ngetik ulang semua rumus ini gitu kan. Teman-teman cukup copy aja yang tadi, kemudian paste di sini dan ingat ada yang perlu diganti. Kira-kira apa sih yang perlu diganti? Wah, tebak dulu ya teman-teman. Aku hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Cepet lah. Cepet ya, cepet ya. Yang perlu diganti adalah call index number, teman-teman. Karena tadi kan kalau kota, call index numbernya itu 3, nama kandidat 2, kalau sumber dia 4 ya, yang sumber ini. Maka ganti aja 3 sama 4 di sini gitu. Tinggal drag and drop teman-teman. Gitu ya teman-teman, mudah gak sih buat gunain si VLOOKUP ini gitu. Tergantung konteksnya teman-teman. Selanjutnya kita cari posisi dan juga level gitu kan. Kalau dari petunjuknya
Ambil posisi, level, dan budget hearing dari tabel posisi menggunakan VLOOKUP berdasarkan kode posisi. Berarti kita gunain table array yang satu lagi, teman-teman, yang ini. Gitu. Maka sama juga VLOOKUP, gitu kan. Lookup value-nya pakai kode posisi, tabel array-nya jangan lupa di drag, teman-teman. Dan tak lupa kasih tanda dolar. Betul. Pertama yang kita cari adalah posisi. Dia di call index number yang kedua. Satu, dua. Ya, dua false. Nah, tinggal drag and drop selanjutnya. Drag and drop, udah. Selanjutnya, kita copy rumusnya, terus ke level juga, ya kayak tadi, karena level dan posisi ini masih di tabel array yang sama referensinya, makanya kita tinggal ganti call index number gitu. Level ini di call index number satu, 2, 3, 4, 4 ya teman-teman. Nah, terus kita drag and drop lagi. Tuh. Terus skor minimum, lanjut ya. Skor minimum ini dari mana? Di sini ambil skor minimum dari tabel standar skor menggunakan lookup berdasarkan level posisi gitu kan. Berarti berdasarkan level posisi ini bakal kita gunakan sebagai key value atau lookup value. Nah, referensinya yang ini ya teman-teman gitu kan. Dia lookup. Kenapa lookup? Karena yang menjadi key value-nya di berupa baris dan nilai yang kita cari, skor minimumnya dia juga berupa baris alias dia horizontal, makanya pakai lookup gitu ya teman-teman. Jadi kita langsung aja sama dengan lookup gitu kan. Lookup value-nya level, kemudian tabel array-nya masukin ini teman-teman. Dan jangan lupa kode hilap asik. Pakai tanda dolar biar gak geser kanan kiri atas bawah gitu ya. Terus row index numbernya satu, dua, dua ya teman-teman karena dia baris row. Ingat row index number kalau lookup. Terus enter, terus teman-teman bisa drag and drop aja. Nah, kemudian sekarang status seleksi. Status seleksi dari mana? Kita baca lagi. Status seleksi sama dengan lolos jika, nah ada jika nih gitu kan. Skor interview lebih besar dari sama dengan, nah skor interview ini lebih besar sama dengan skor minimum. Dan skor tes yang ini lebih besar sama dengan 75. Selain itu tidak lolos. Artinya buat lolos itu ada dua kondisi yang perlu dipenuhi ya teman-teman. Yakni skor tesnya lebih dari 75 dan skor interviewnya lebih besar dari skor minimum. Ketika dia cuma memenuhi salah satu aja, maka dia tetap gak lolos. Karena kalau pakai istilahnya penghubung dan artinya wajib terpenuhi kedua-duanya gitu. Makanya kita pakai N nantinya. Nah, karena dia ngecek kondisi ada kata jika gitu. Biasanya dia pakai if gitu. If gitu ya. Karena ada dua kondisi dan wajib keduanya terpenuhi, maka pakai kata penghubung dan. And gitu kan. And tadi ya. Skor interview lebih besar sama dengan skor minimum gitu kan. And skor tes lebih besar sama dengan dari 75 ya, tadi 75 betul. Terus kurung tutup gitu kan. Ini baru logical testnya. Value if true. Ketika dia true gitu, maka kita kasih lolos. Ketika dia false, maka tidak lolos. Tidak lolos. Nah, tinggal drag and drop aja teman-teman untuk ke bawahnya. Oke, nah setelah itu kita cari lagi total hearing cost. Dia dari mana sih gitu kan? Dia dari sini teman-teman, dari budget hearing gitu kan. Nah, kalau teman-teman ingat tadi kita yang level dan posisi kita dari tabel array yang ini. Maka buat total hearing cost ini gitu kan. Teman-teman bisa istilahnya eh gunain dari tabel yang ini juga gitu kan. Tapi lihat dulu nih. Total hearing cost adalah budget hearing ditambah bonus referral. Tuh kan jadi ternyata bukan budget hearing aja, tapi ditambah bonus referral gitu. Jadi
Kenapa sih? Apa sih bonus referral gitu? Biar teman-teman tahu konteksnya. Jadi gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kerja di suatu perusahaan, terus di perusahaan tempat teman-teman itu lagi buka lowongan, biasanya dia tuh selain diposting di sosial media, di LinkedIn dan sebagainya, biasanya di-share juga ke semua pekerja gitu. Nah, nanti ketika ada orang-orang yang mendaftar bawaan dari orang-orang tersebut gitu kan, dan hasilnya bagus diterima, maka orang yang merekomendasikan tadi bakal dapat semacam bonus referral gitu. Tentunya apabila kandidatnya sesuai dan baik ya teman-teman gitu. Bukan berarti karena dapat referensi langsung diterima, enggak, tetap ikut seleksinya gitu ya teman-teman. Itu maka tadi total hearing cost ini adalah yang pertama pakai VLOOKUP dulu ya teman-teman. VLOOKUP gitu kan. Pakai kode posisi gitu. Terus tabel arraynya yang ini. Oke, jangan lupa pakai tanda dolar teman-teman. FNF4 shortcutnya. Terus karena dia budget hearing 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 untuk call index numbernya. Dan kita ingin false. Nah, ini kita baru dapat budget hearing. Berarti sini tambah plus bonus referral. Kan belum ada nilainya. Iya, tapi tetap kita masukin dulu. Ketika nanti udah dapat nilainya, maka kita tinggal tambahkan aja, dia bakal otomatis, gak perlu kita tambahkan manual gitu ya teman-teman. Nah, tinggal drag and drop aja dulu sekarang. Sekarang total cost hearing ini baru dari budget hearing. Sekarang cek bonus referralnya. Nah, di sini bisa dilihat bonus referral itu sama dengan 300.000 jika sumber kandidat sama dengan referral dan tuh status seleksinya lolos. Selain itu RP0. Ada dan juga ya gitu kan. Jadi sama dengan pakai if karena jika gitu. Ada istilahnya dua kondisi dan harus terpenuhi keduanya maka pakai and. Kalau cukup salah satu kondisi terpenuhi maka pakai or ya teman-teman. And gitu kan. Jika sumbernya itu mana sumbernya? Sumbernya itu sama dengan referral, referral dan statusnya sama dengan lolos gitu kan. Maka dia dapat 300.000. Tuh 2, 3, 4, 5. Jika enggak dia dapatnya 0. Oke, yang ini enggak ya, gak dapat referral, gak dapat bonus referral buat yang rekomendasi karena dia bukan dari rekomendasi nih di sini, tapi dia dari LinkedIn. Yang dapat itu yang kandidat ke berapa nih? Kandidat ke 5 dan juga 7 ya. Karena dia dari referral dan dia juga lolos seleksinya. Nah, gitu ya teman-teman untuk pembahasan soal kali ini. Barangkali teman-teman masih bingung atau mau konsultasi, boleh ditulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like videonya dan subscribe juga biar aku makin semangat buat soal-soal pembahasan lainnya, buat pembahasan soal lainnya ya teman-teman. Dan kalau misal teman-teman mau mengerjakan soal-soal latihannya, bisa klik aja link yang ada di deskripsi ya teman-teman gitu kan. Kenapa sih? Istilahnya kumpulan soalnya berbayar gitu kan. Karena juga buat menghargai ilmunya teman-teman. Itu juga cuma berapa gitu kan buat ya beli kopi atau mungkin beli seblak gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak buat traktiran seblak dan juga kopinya gitu ya. Semoga teman-teman ikhlas juga. Dan aku juga sangat berharap teman-teman bisa eh, beli paketnya dan juga bergabung dengan grup kita. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau ikut kelas kita, juga kita ngadain online course teman-teman. Dari dasar sampai medium. Bisa klik juga link kelas yang ada di